Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini, apakah kalian masih ingat tentang konten-konten saya yang mungkin setahun yang lalu teman-teman ya, yang benar-benar melakukan perlawanan, counter terhadap berita-berita yang coba mereka giring untuk menghasut masyarakat, untuk memecah belah masyarakat, untuk membawa Indonesia itu masuk kembali dalam kejadian tahun 98 teman-teman. Makanya seringkali saya selalu mengatakan dalam konten saya itu mahasewa, mahasewa, mahasewa. Ya, bukan merujuk kepada mahasiswa, tapi orang-orang yang ngaku mahasiswa padahal adalah orang-orang bayaran yang coba mau menciptakan sebuah trauma di tengah-tengah masyarakat, mau menunjukkan bahwa seolah-olah ini kita akan kembali lagi di masa tahun 98. Dengan adanya demo-demo Indonesia Gelap, ya, demo-demo isu perampasan aset, bukan perampasan aset ya, RUU TNI. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menggulingkan, menjatuhkan Pak Prabowo. Dan kemudian juga mereka banyak melakukan intervensi demo di berbagai daerah seperti sudah terkoordinir semuanya. Mereka seperti ada yang mengkomando untuk melakukan gerakan mereka secara serentak untuk melakukan perpecahan di tengah bangsa ini. Dan mereka menyuarakan dengan tuntutan turunkan Prabowo Gibran. Ini adalah hal-hal yang menjadi sebuah PR buat pemerintah dan ternyata teman-teman, inilah yang saya katakan, ternyata pemerintah seolah-olah diam tapi mereka terus melakukan penyelidikan. Dan akhirnya apa yang kita suarakan hari-hari kemarin teman-teman, apa yang kita lawan terbukti benar. Mahasewa, orang-orang yang disewa untuk mengacaukan bangsa ini. Bahkan ada satu media yang ditunggangi asing teman-teman ya, pura-pura menciptakan sebuah playing victim. Ya, main pakai dikirim kepala babi lah mereka teman-teman. Main kepala babi. Lantas tiba-tiba CCTV-nya mati. Kemudian membangun narasi-narasi penggiringan opini tentang apa? Pembungkaman pers seperti yang terjadi tahun 98. Dan kemudian ingin memancing kemarahan masyarakat untuk ikut membangun perlawanan bersama dengan mereka. Orang-orang bayaran, orang-orang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini. Para koruptor yang benar-benar dihajar habis-habisan oleh Pak Prabowo, mereka tidak terima, mereka mau buat kekacauan. Membayarlah pakai uang-uang korupsi mereka untuk mengacaukan bangsa ini. Kita akan melihat bos pasar ketangkap dan mengaku dalang dibalik kekacauan, tuduhan, isu-isu penggiringan opini soal isu tentang Indonesia Gelap dan RUU TNI teman-teman. Kita akan sama-sama saksikan Marcella bos pasar, dalang dibalik isu istri Pak Jaksa Agung korupsi Pak Febri Ardiansyah, RUU TNI dan Indonesia Gelap. Kita lihat. Berikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pejampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP,
Salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya dapat. Jadi bos Buzzer ini dalang dibalik isu istri Pak Jaksa Agung, korupsi Pak Febri Ardiansah, RUU TNI, dan Indonesia Gelap. Dia mengakui hal itu. Air matamu air mata buaya. Apakah Anda sudah mengetahui betapa banyak yang mengalami kerugian atas isu fitnah, tuduhan, propaganda yang kalian ciptakan? Atas air matamu itu air mata buaya. Kalian pikir betapa banyak kerugian negara ketika mereka melakukan demo waktu itu, teman-teman. Demo yang terkoordinir. Ya, untuk keamanan pastinya negara menyucurkan dana yang seharusnya itu bisa dialokasikan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Berapa kerugian negara untuk mengantisipasi agar supaya demo-demo yang kemarin itu bisa berjalan dengan tertib. Akan tetapi tidak tertib juga, anarkis, melempar kepolisian dengan bom molotov, membawa senjata tajam, melempar batu, melukai, dan banyak lagi kerugian yang mereka timbulkan. Belum juga kerugian yang dialami oleh masyarakat ketika mereka mata pencaharian mereka terganggu karena aksi yang sangat-sangat bejat ini, teman-teman. Indonesia Gelap yang awalnya itu tuntut kebijakan Pak Prabowo, yang di ending-endingnya ada adili Jokowi. Awalnya mereka tuntut kebijakan soal makan bergizi gratis. Padahal dampaknya itu baik kepada masyarakat kecil. Tapi kenapa? Ya, mana anak abah? Hei anak abah, kok kalian diam? Kami tidak dibayar. Bullshit kalian. Ya, betapa banyak kerugian orang-orang seperti kalian timbulkan atas negeri ini. Melakukan demo-demo, apalagi bem bemo. Ya. Kalian pikir ya, fasilitas negara yang mereka rusak, berapa banyak fasilitas negara yang mereka rusak dengan demo yang mereka lakukan habis-habisan. Ada juga mahasiswa yang terlibat, tapi mereka itu bodoh, teman-teman ya. Mudah sekali tunggangi, mudah sekali diperalat. Akhirnya setelah ada yang mengaku bos buzzer seperti ini, kalian mau teriak apa? Hei mahasiswa. Beberapa kali saya melihat dalam kesempatan saya pun membahas mereka yang bukan mahasiswa ketangkap basah, bukan mahasiswa. Menyerang TNI, mereka berusaha menyerang TNI, menyerang Polri. Institusi untuk menjaga keamanan negara ini mereka terus-menerus serang. Lantas mereka teriak-teriak mewakili rakyat. Ya. Mana suara kalian, hai anak abah? Teriak-teriak kemarin. Mengatakan mewakili rakyat. Betapa banyak kerugian yang ditimbulkan rakyat karena mereka ini, teman-teman. Para koruptor, para buzzer yang diperalat, mereka juga diperalat untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Jangan sampai koruptor kejahatan mereka terbongkar. Jangan sampai hasil pencurian mereka yang selama ini mereka lakukan akhirnya dibongkar oleh Pak Prabowo. Makanya upaya mereka untuk menghancurkan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi pun gagal total. Itu, teman-teman, saya selalu katakan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Apalagi sekarang soal ijazah yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Percayalah, teman-teman, satu saat akan terbongkar semuanya siapa dalangnya. Kita nantikan saja. Saya begitu percaya suatu saat nanti akan terbongkar dalang dari siapa sebenarnya dalang dari isu ijazah Pak Jokowi, serangan kepada keluarga Pak Jokowi ini. Saya percaya Pak Prabowo seakan-akan tidak bertindak apa-apa, tapi beliau itu benar-benar mengamati dan melakukan penelusuran
lebih mendalam yang tidak kita ketahui, teman-teman. Buktinya ini ya, Indonesia gelap, RUU TNI tiba-tiba sudah tidak diperbincangkan lagi, akan tetapi bertindak dengan cara yang senyap, tiba-tiba diumumkanlah. Langsung membuat pernyataan, Marcella, si bos buzzer, mengaku dalang dari isu RUU TNI dan Indonesia gelap. Menangis. Nggak kasihan aku, Mbak. Terlalu besar kerugian negara dan masyarakat yang kalian dan kelompok kalian sudah timbulkan pada orang-orang yang bodoh yang mudah ditunggangi. Ya, kita gencar-gencar teriak mahasiswa, 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 sekalipun kita pun diserang sama buzzer mereka. Tapi kita terus teriakan. Dan saya katakan tidak mungkin tidak ada yang mengendalikan mereka. Tidak mungkin tidak ada yang membiayai mereka. Pasti ada. Makanya mahasiswa terus kita gaungkan. Awalnya mereka hanya katakan itu isu-isu dan sebagainya. Akhirnya bos buzzer yang membayar mereka mengaku. Lantas juga apa yang dikatakan oleh Pak Sylvester soal ijazah palsu Pak Jokowi. Wah, saya yakin ini ada bohir di belakang mereka. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, mereka mengatakan, siapa kami ini? Pure. Tidak ada yang bayar. Iya, awalnya terik-terik begitu juga yang Indonesia gelap kemarin. Awalnya seperti itu. Nanti satu saat terbongkar baru ketahuan bobrok kalian. Ketahuan kejahatan kalian. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apa yang kita suarakan, apa yang kita lawan, itu bukan sekedar narasi teman-teman. Tapi kejadian yang terjadi. Ya, inilah yang terus kita lawan. Kalau tidak ada yang lawan, misalnya yang kemarin soal Indonesia gelap, ya, apalagi soal hashtag Indonesia darurat, aduh, Najwa berada di balik semuanya kayaknya, hehehe, jangan. Jadi teman-teman ya, makanya kenapa kita harus terus lawan orang-orang yang menciptakan kegaduhan negeri ini, ya, kita harus terus benar-benar memberikan counter teman-teman. Menjadi penyeimbang. Jangan sampai mereka, kalian sudah tahu kan ya, terbongkar. Kalau kita nggak lawan, itu bukan hanya sekedar isapan jempol soal isu yang beredar bahwa ada antek asing yang coba mau mengajarkan Indonesia. Ada kekuatan dari luar yang ingin Indonesia itu tidak mau maju. Karena apa teman-teman? Karena selama puluhan tahun, mereka menguasai hampir semua kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kalian gak tahu Indonesia dijajah teman-teman. Teriak-teriak merdeka, tapi sumber daya alam kita, mereka yang kelola. Lahirlah seorang Joko Widodo. Satunya itu presiden yang benar-benar mengusir asing atas negeri kita. Mengusir penjajahan, dikte-dikte dan negara-negara besar atas negeri kita. Ketika kita mau mengelola sumber daya alam kita sendiri, mereka melakukan dikte. Mereka menuntut kita di WTO. Mereka tidak ingin kita bangkit. Makanya hanya orang buta mata hatinya yang benci kepada Pak Jokowi. Tapi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi adalah orang yang waras, yang melihat kenyataan yang terjadi bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang merampas kembali menjadi milik kita sendiri kekayaan alam Indonesia, teman-teman. Saya ingat betul, bahkan pertama kali saya buat konten soal Pak Jokowi adalah saya bahas tentang Pak Jokowi di depan Uni Eropa. Dia tegas mengatakan kalau ingin membangun kerjasama dengan Indonesia, jangan ada satu negara pun yang mendikte negara Indonesia. Nikel milik kita sendiri. Ngapain kalian mau atur? Kalian harus sadari bahwa Indonesia sudah dijajah oleh asing, apalagi Freeport, selama puluhan tahun. Hanya covernya saja kita merdeka, tapi di dalamnya kita dijajah. Kalian harus tahu teman-teman. Yang menguasai tambang emas terbesar teman-teman di Indonesia ini asing, bukan kita. Tapi ketika Pak Jokowi memimpin negara kita, diambil alih. Lakukan hilirisasi. Digugat di WTO. Takut? Enggak. Dia hajar terus. Makanya orang yang membenci Pak Jokowi adalah antek-antek asing, saya katakan. Antek-antek asing yang dipakai oleh asing untuk menghancurkan orang baik dan benar seperti Bapak
Joko Widodo. Makanya ketika Pak Prabowo mengusung keberlanjutan untuk menunjukkan program-program Pak Jokowi dalam bidang hilirisasi, lebih gencar lagi. Indonesia Gelap, RUU TNI, ya banyak hal sampai tuntutan turunkan Prabowo didanai asing, teman-teman. Mereka dipakai oleh asing untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Jadi siapapun yang ingin melakukan hilirisasi, terus melakukan keberlanjutan dengan program-program untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri, pasti akan diserang habis-habisan oleh asing, teman-teman. Akan didemo, dipakailah Indonesia Gelap, RUU TNI, ya fitnah tuduhan, semua program-program yang baik di demo, itu kan bullshit semua ini. Padahal ini pengkhianat-pengkhianat bangsa semua ini yang melakukan demo kemarin itu. Para pengkhianat bangsa mudah terprovokasi, mudah diperalat oleh asing. Makanya teman-teman ya, ketika bos Buzzer ketangkap, mengaku semuanya, terang benderanglah semuanya. Makanya kalian yang masih mau ikut-ikutan sama mereka, masih mau dibodoh-bodohi dan tunggangi, sadar kalian. Sadar bahwa kita ini lagi berperang dengan asing, teman-teman. Jangan kalian mau dipakai perdaya oleh asing untuk melawan bangsa kalian sendiri. Goblok itu namanya. Bangkit, teman-teman. Sadarlah, sadar. Come on, sadar. Kapan Indonesia mau maju jika Indonesia harus diadu domba satu dengan yang lain antara bangsa sendiri? Kalian masih mau tertipu. Kita harus bersatu. Katakan tidak kepada asing. Kita harus bangkit bersama-sama, bersatu bersama-sama. Jangan mau diperdaya oleh asing untuk melawan bangsa kalian sendiri. Come on. Oke lah teman-teman ya. Semoga ini bisa mengedukasi kita semua. Setidaknya memberikan masukan-masukan yang baik, kritik kepada orang-orang yang mudah untuk diperdaya oleh asing. Kalian lihat di sana, propaganda konspirasi terjadi besar-besaran sampai perang, teman-teman. Bahkan Pak Prabowo mengatakan, bahaya ini bisa menjadi perang dunia ketiga, teman-teman. Bahaya. Jadi kalau kalian masih mau dipakai oleh asing mengkhianati bangsa kalian sendiri, kita nggak bakalan kuat. Kita harus bersatu untuk kuat membangun bangsa ini. Semoga ini bisa memberikan pesan-pesan yang moral kepada kalian semua. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.